البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, azzani wa azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki ayat yang ke-181 dari surat Al-Imran. Yang mana ayat tersebut menjelaskan kepada kita semuanya tentang rusaknya akidah serta perbuatan dan gerak-geriknya orang-orang Yahud, yang mana mereka terkenal sebagai pembunuh para nabi dan rasul, dan mereka terkenal sebagai orang-orang yang sangat lancang mulutnya, berani mengkritik Allah Subhanahu wa taala, berani berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Kita lihat apa yang mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Artinya, sungguh Allah taala mendengar ucapan orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah taala fakir. Bayangkan, mengejek mereka, mengatakan Allah taala itu fakir. Wa nahnu aghnia, dan kita yang kaya katanya. Allah musta'an. Perhatikan baik-baik. Jadi orang-orang Yahud mereka membanggakan diri mereka, mengatakan diri mereka kaya, Allah taala fakir. Sanaktubu ma qalu, sungguh kami akan mencatat, menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan juga perbuatan mereka membunuh para nabi. Bi ghairi haq, tanpa ada unsur yang syar'i atau yang benar. Maksudnya apa? Mereka membunuh para nabi dengan unsur kezaliman. Orang Yahud. Wa naqul, dan kami katakan kepada orang-orang Yahud, dzuqu 'adzabal hariq, rasakanlah azab yang sangat pedih dan membakar. Allah musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keberadaan orang-orang Yahud. Naam, wal iyad billah, yang mereka terkenal membunuh para nabi dan membunuh para rasul. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya apa? Allah taala itu fakir, kita yang kaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim, semua hamba-hambanya, semua manusia, orang Yahud, orang Nasara, bahkan kita semuanya, kaum muslimun pun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Bayangkan, wahai segenap manusia, kalian itu adalah manusia-manusia yang fakir. Semuanya manusia yang fakir. Kemudian Allah taala mengatakan wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah lah yang zat yang maha kaya dan maha terpuji. Kita semuanya fakir, barakallahu fikum. Walaupun saudara kita atau kita sendiri terkadang punya harta yang melimpah, rumah mewah, nah barakallahu fikum, kemudian juga kendaraan-kendaraan yang mewah atau semisalnya, kita masih fakir di hadapan Allah taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita sakit bagaimana? Minta pertolongan, perlindungan, minta kesembuhan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah taala. Oleh karena itu, syariat ini benar-benar sempurna dan telah dijelaskan siapa saja yang meminta kesembuhan dari penyakitnya, meminta kepada selain Allah, minta kepada bebatuan, kepada paranormal, tukang sihir atau para dukun atau yang semisalnya, merupakan bentuk kesyirikan. Karena tidak ada yang mampu. Yang mampu untuk menyembuhkan penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut untuk menempuh apa? Sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang tidur ya, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, fokus. Naam. Karena apa? Karena orang Yahudi terkenal sekali. Nah, mulutnya yang sangat lancang, berani bicara,
tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu, bayangkan. Ini baru satu, masih ada contoh-contoh yang lainnya. Seperti yang sudah kita lewati mengenai apa? Tangan Allah Ta'ala terbelenggu, yadullahi maghlulah. Tangan Allah Ta'ala terbelenggu katanya. Nah, bahkan apa? Justru tangan mereka yang terbelenggu, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Orang Yahud. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Dan makar Yahud itu bukan berhenti barakallahu fikum di saat itu hingga saat ini. Makar orang-orang Yahud untuk senantiasa apa? Bagaimana caranya menghancurkan agama Islam. Orang-orang Yahud mungkin dengan cara teknologi-teknologi yang canggih atau mungkin pemikiran-pemikiran sesat, perdagangan-perdagangan, ekonomi atau yang semisalnya mereka kuasai, paham ya? Nah, yang jelas kita harus berhati-hati. Senjata kita adalah Al-Qur'an was Sunnah, at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah, laqad sami'a Allahu qaulal yahud alladziina qalu innallaha faqirun ilaina yatlubu minna an nuqridahu amwala. Allah musta'an. Orang-orang Yahud mengatakan, sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang Yahud yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu fakir, butuh kepada kita katanya. Allah Ta'ala minta kepada kita pinjaman, bayangkan ini. Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita agar kita meminjamkan uang untuk Allah Ta'ala, kata orang Yahud. Meminjamkan harta. Allah musta'an. Wa nahnu aghniya, berarti kita yang kaya katanya. Allah musta'an. Mereka enggak paham makna minjamkan di situ. Paham ya? Allah Ta'ala bukan berarti minjam kemudian seperti manusia butuh dengan yang lainnya, bukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan himbauan agar manusia itu mau berinfak, bersedekah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik, itu maksudnya. Bukan secara dohir seperti manusia minjam kemudian karena butuh, itu enggak. Paham maksudnya ya? Jadi makna barakallahu fikum walaupun secara dohirnya seakan-akan meminjam itu bukan berarti Allah Ta'ala butuh dengan makhluknya. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kita lihat. Sanaktubu hadzal qaul alladzi qalu. Sungguh kami akan menulis, mencatat ucapan yang mereka ucapkan. Wa sanaktubu annahum raduna bima kana min qatli abaihim li anbiya'illah dzulma wa 'udwana. Dan kami juga akan menulis, mencatat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang ridha terhadap apa yang mereka lakukan, membunuh bapak-bapak mereka. Kepada atau perbuatan bapak-bapak mereka membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya pembesar-pembesar mereka, pendahulu mereka terkenal membunuh para nabi Allah Subhanahu wa taala, dzulman wa 'udwana, dalam keadaan barakallahu fikum menzalimi dan juga dalam keadaan memusuhi. Wa sawfa nu'akhidhuhum bidzalik fil akhirah, dan sungguh kelak kami akan menghukum mereka orang-orang Yahud dengan sebab perbuatan tersebut di akhirat. Bayangkan, balasannya ngeri kalau sudah di akhirat itu. Wa naqulu lahum, dan kami akan katakan kepada mereka orang Yahud, wa hum finnar yu'adzabun, dalam keadaan mereka sudah masuk dalam api neraka, bayangkan. Jadi Allah Ta'ala akan katakan kepada orang-orang Yahud dalam keadaan posisinya mereka sudah diazab dalam api neraka, dzuqu 'adzaban nar al-muhriqah, rasakanlah azab api neraka yang membakar ini. Bayangkan, ngeri barakallahu fikum. Jadi orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridho dengan orang-orang muslimin, tidak akan pernah ridho dengan agama kaum muslimin. Mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara menghancurkan kaum muslimin. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Menghancurkan persatuan kaum muslimin dengan berbagai macam caranya. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha hingga engkau mengikuti agama mereka. Ini siaknya walaupun kepada Rasulullah SAW, namun umatnya barakallahu fikum terkena ultimatum ini juga. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita harus berhati-hati. Orang Yahud dan Nasara tidak akan pernah ridha dengan kaum muslimin. Bagaimanapun caranya, bagaimanapun barakallahu fikum metode yang mereka tempuh untuk menjadikan kaum muslimin budak-budak mereka, waliyadzubillah. Sudah kita lewati kan penyebab kenapa kaum muslimin lemah atau yang semisalnya? Karena orang-orang Yahud dan Nasara, orang kufar, mereka pandai di dalam apa? Melemahkan kaum muslimin dengan cara harta. Hati-hati. Harta mereka sengaja limpahkan untuk apa? Menggembos-gembos kaum muslimin, menakut-nakutin kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin sudah senang dengan harta, cinta dengan harta, lemah imannya, sudah agamanya dijual, manhaj dan akidahnya dijual, waliyadzubillah.
terseranglah di situ penyakit apa kemarin? Al-wahn. Ini. Hati-hati. Penyakit al-wahn inilah yang membuat orang-orang kufar, al-yahud dan nasara dan yang semisal mereka tidak takut lagi dengan kaum muslimin. Karena apa? Mudah sekali dijual. Agama dijual, akidah dijual, manhaj dijual demi mendapatkan harta. Al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Itulah sebabnya lemahnya kaum muslimin. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-182 dari surat Al-Imran. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Itu semuanya terjadi dengan sebab ulah-ulah tangan-tangan kalian. Sebabnya karena tangan-tangan kalian, perbuatan kalian yang kalian lakukan di dunia. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah zat yang tidak pernah menzalimi seorang hamba. Allah taala enggak pernah berbuat kezaliman. Semua yang Allah taala terapkan untuk hamba-hambanya berupa hukuman karena memang berhak dan layak gitu loh ya. Nah, bukan berarti Allah taala zalim, tidak. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan tidak Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Enggak pernah Allah taala menzalimi hamba-hambanya. Naam, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Perlu diperhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kezaliman sendiri Allah taala haramkan. Setelah terang-terangan dalam hadis qudsi, Allah taala mengatakan apa? Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Naam. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku pribadi dan segenap kalian semuanya. Paham ya? Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat kezaliman. Sudah kita lewati mengenai kezaliman terbagi menjadi 3 apa saja? Zalimnya seorang hamba kepada Allah taala, zalim seorang hamba terhadap diri sendiri, zalimnya seorang hamba kepada orang lain. Zalim yang paling besar, kezaliman yang paling besar, zalimnya siapa dengan siapa? Zalimnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk apa contohnya? Kesyirikan, wal iyad billah. Naam, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang amat besar. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik, kita lihat apa yang disebutkan oleh al-mufassirun. Qala al-mufassirun asabahumullah, dzalikal 'adzabus syadidu bisababi ma qaddamtumuhu fi hayatimud dunya minal ma'asi al-qauliyah wal fi'liyah wal i'tiqadiyah wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Perhatikan baik-baik ini. Azab yang sangat pedih dan dahsyat tersebut sebabnya karena apa-apa yang kalian persembahkan, yang kalian lakukan pada kehidupan kalian di dunia, berupa perbuatan-perbuatan maksiat, baik bentuknya ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, enggak pernah. Hati-hati. Dan Allah taala tidak memiliki sifat lupa. Pernah suatu ketika diperdengarkan kepada kami salah seorang ustaz ya, dai YouTube ya istilahnya ya, cuma diperdengarkan suaranya gitu, mengatakan Allah taala itu, nah barakallahu fikum, kadang-kala lupa katanya. Nah, karena mereka berdalilkan dengan zahir ayat yang disebutkan dalam, nah barakallahu fikum, berbagai macam ayat tapi berbeda-beda juga walaupun agak mirip. Nah, al-yauma nansakum, pada hari ini kami lupakan kalian. Ngartikannya mereka, kami lupakan kalian. Berarti Allah Ta'ala itu lupa katanya. Allah Ta'ala ada lupa, apalagi kita. Nah, itu keliru ya. Istinbat yang keliru. Allah Ta'ala enggak pernah memiliki sifat lupa. Karena apa? Karena sudah kita lewati yang namanya nisyan. An-nisyan memiliki berapa makna? 2 makna. Apa dan apa? At-tark. Yang satunya apa? Nisyan memiliki 2 makna. At-tark satu, yang kedua ya nisyan zuhul akal. Namanya zuhulul akal. Zuhul al-akal, hilangnya akal, lupa. Paham ya? Nah, ayat di situ pahami baik-baik. Nah, barakallahu fikum, al-yauma nansakum bukan berarti Allah Taala melupakan kalian, tapi al-yauma natrukukum. Al-yauma natrukukum. Pada hari ini kami tinggalkan kalian. Jadi at-tark maknanya, paham ya?
Adapun lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa. Paham itu ya? Jadi artikan yang keliru. Memang nisyan memiliki dua makna. Nisyan yang maknanya zuhurul aql, hilangnya akal, lupa, itu manusia. Paham ya? Tapi nisyan yang maknanya at-tark, meninggalkan, Allah taala berhak untuk meninggalkan orang-orang yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Jadi dalam ayat itu jangan diartikan melupakannya, keliru. Tapi Allah taala meninggalkan mereka, orang-orang yang melupakan Allah taala dan melupakan perjumpaan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan baik-baik. Naam. Qala Allah azza wa jalla, ayat yang selanjutnya yang ke-183, masih sambungan mengenai orang-orang Yahud wal-'iyadzu billah. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-183 dari surat Ali Imran, bahwasannya orang-orang Yahud mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepada kami agar kami tidak beriman dengan Rasul. Bayangkan ini bohongnya mereka. Paham ya? Allah taala enggak pernah mengikat perjanjian dengan orang Yahud agar tidak beriman dengan Rasul. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu, agar kami tidak beriman dengan Rasul sampai datang kepada kami, nah barakallahu fikum, semacam kurban yang kurban tersebut itu nanti akan dimakan oleh api yang Allah telah utus katanya. Qul qad ja'akum rusulun min qabli, katakanlah sungguh telah datang kepada kalian para rasul sebelumku, bil bayyinat, dengan bukti-bukti dan argumen, wa billadzi qultum, dan dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, ingat ini dibantah langsung. Falima qataltumuhum, tapi kenapa kalian justru bunuh mereka? Gayanya mereka. Jadi mereka mengatakan kami tidak diperintahkan, atau kami, nah barakallahu fikum, ada perjanjian bahwasanya kami tidak beriman kepada Rasul yang datang setelahnya. Paham ya? Padahal yang sebelumnya ada datang Rasul banyak, dibunuh oleh mereka gitu loh. Paham ya? Dibunuh oleh orang Yahud. Falima qataltumuhum, kenapa justru kalian bunuh mereka? In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur, bayangkan ini. Nah, mereka gayanya seperti itu. Pengennya itu mereka enggak mau beriman gitu intinya. Paham ya? Cuman pandai bicara. Orang Yahudi kan tahu sendiri, ilmu ada, amalan enggak ada. Paham ya? Orang Nasara amalan banyak, ilmunya enggak ada. Oleh karena itu orang Yahudi diapakan oleh Allah taala? Dimurkai. Orang Nasara bagaimana? Sesat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, Allahu musta'an. Perhatikan baik-baik. Ikhwan fi din, azdani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Perhatikan nah apa yang disampaikan oleh al-mufassirun asabahumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah, haula'il yahud hina du'u ila al-islam qalu, mereka orang-orang Yahud ketika diajak, diseru untuk menganut agama Islam, mereka berkata, innallaha awsana fit taurat alla nusaddiqa man ja'ana. Ini, nah Allah musta'an. Jadi orang-orang Yahud ketika diajak untuk masuk kepada agama Islam, mereka mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewasiatkan kepada kami, melakukan perjanjian, mengikat kami di dalam Taurat. Bayangkan apa perjanjiannya, apa yang diwasiatkan? Alla nusaddiqa man ja'ana, agar kami tidak membenarkan, tidak mengimani orang yang datang kepada kami. Nah, maksudnya Rasul. Yaqul innahu rasulun minallah, yang mana orang tersebut mengatakan sesungguhnya dia adalah Rasul, utusan dari Allah. Ini kata mereka, kita enggak boleh benarkan, kita enggak benarkan, kita enggak mengimani. Hatta ya'tiyana bisadaqatin, ini sampai orang tersebut yang mengatakan Rasul datang kepada kami dengan suatu sedekah yataqarrab biha ila Allah, yang dijadikan apa? Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatanzilu narun minas sama' fatahriquha. Akhirnya apa? Datanglah, turunlah api dari langit dan membakarnya. Ini kata mereka. Jadi kami enggak akan beriman sampai datang bukti, katanya. Yaitu apa? Sampai dia, orang yang ngaku Rasul tersebut, kata orang Yahud, membawa suatu sedekah dijadikan apa? Taqarrub untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang api dari langit,
api tersebut memakan dan membakarnya. Allah musta'an, ini ucapan mereka. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, antum kadzibuna fi qaulikum. Kalian itu dusta. Kalian itu pembohong dengan ucapan kalian tersebut. Kenapa? Li'annahu qad jaa'a aba'ukum rusulun min qabli bil mu'jizat wad dalail 'ala sidqihim. Dikarenakan sungguh telah datang bapak-bapak kalian yang mereka adalah para rasul sebelumku membawa mukjizat-mukjizat dan bukti-bukti yang nyata mengenai atau menunjukkan akan kejujuran mereka. Bayangkan, sudah datang sebelumnya sebenarnya. Wa billadzi qultum minal ityan bil qurban, dan dengan apa yang kalian ucapkan bahwasanya mendatangkan apa kurban, sesuatu yang dijadikan taqarrub kepada Allah, alladzi taqulun nar, yang dimakan oleh api tadi. Falima qatala aba'ukum haula'il anbiya. Namun kenapa justru bapak-bapak kalian membunuh mereka para nabi? In kuntum shadiqina fi da'wakum, kalau seandainya kalian benar-benar jujur pada pengakuan kalian. Paham maksudnya ya? Jadi orang-orang Yahud dan Nasara apa bedanya Usama? Orang Yahud dan Nasara bedanya apa? Itu siapa itu? Orang Nasara? Naam. Dan orang Yahud terkenal pembunuh siapa tadi? Pembunuh para nabi, pembangkang, pembunuh. Paham ya? Kemudian ucapannya sangat kotor dan lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam. Ikhwan fi din, azdani wa astaghfirullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi ya. Qala Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-184, "Fa in kadzdzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinat waz zuburi wal kitabil munir." Kalau seandainya mereka mendustakan engkau, maka sungguh para rasul sebelum engkau telah didustakan, yang padahal mereka membawa bayyinat, membawa bukti-bukti, argumen-argumen, dan bahkan membawa kitab. Nah, barakallahu fikum, dan membawa syariat yang sangat nyata dan jelas. Bayangkan itu. Nah, jadi ini hiburan untuk Nabi kita Muhammad SAW, dihibur gitu loh. Enggak perlu khawatir, enggak perlu bersedih kalau seandainya mereka mendustakan engkau. Sungguh para rasul sebelummu sudah didustakan gitu loh. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini tentunya sebagai motivasi kepada kita semuanya, kalau seandainya dakwah kita terkadang tidak segera diterima, itu enggak perlu khawatir, sabar. Karena orang-orang sebelum kita berdakwah pun juga demikian. Ada halangan, rintangan, hambatan, barakallahu fikum, ujian, cobaan, paham ya? Sehingga apa? Mereka pun bersabar. Kita contoh mereka, sabar. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala al-mufassirun atabahumullah, fa in kadzdzabaka ayyuhar rasul, kalau seandainya barakallahu fikum, fa in kadzdzabaka ayyuhar rasul haula'il yahud wa ghairuhum, kalau seandainya jika orang-orang Yahud dan yang selain mereka mendustakan engkau wahai Rasul, min ahli kufur, dari kalangan orang-orang yang berada di atas kekufuran, faqad kadzdzaba al-mubtilun katsiran minal mursalin min qablik. Sungguh ahlul batil, orang-orang sesat atau orang-orang yang di atas kebatilan, mereka sungguh telah mendustakan kebanyakan dari kalangan para rasul sebelummu. Jadi bukan hanya Rasulullah saja. Paham ya? Memang tabiatnya seperti itu dan sunnatullah jalla wa ala. Yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira." Nah, wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Nasira atau wa nasira? Wa nasira, na'am, barakallahu fikum. Dalam surat apa itu? Surah Al-Furqan ya? Na'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan seperti itulah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Jadi setiap nabi itu ada musuhnya. Nah, barakallahu fikum, Nabi Musa alaihissalam Firaun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sendiri orang-orang kufar Quraisy dari marganya sendiri, dari kabilahnya sendiri memusuhi. Nah, barakallahu fikum. Wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sungguh Allah Ta'ala, cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan juga barakallahu fikum pemberi petunjuk. Setiap nabi ada musuhnya. Jadi enggak perlu kita merasa heran suatu ketika berdakwah kok dimusuhi, banyak musuhnya, banyak kritikan, ini dakwah apa ini, masa setiap 6 saat qala Allah qala Rasul, enggak pernah yang lainnya, misalkan sabar. Di dalam berdakwah harus bersabar. Barakallahu fikum, bersabar menyampaikan Al-Qur'an was sunnah. Memang pahit rasanya. Paham ya? Tapi Rasulullah mengatakan atau
Nah, barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahihah, "Naam, qulil haqqa walau kana murran." Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Nah, barakallahu fikum disebutkan dalam ucapan tersebut maknanya bagaimana maksudnya? Walaupun pahit rasanya ucapkan al-haq tersebut. Nah, karena Allah Taala mengatakan wa qulu qaulan sadida ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Taala dan ucapkanlah ucapan yang benar. Jadi dalam berdakwah harus jujur. Apa tujuannya? Apa niatnya? Itu penting sekali. Jangan sampai kita barakallahu fikum berdakwah hanya untuk mencari ketenaran. Tahu ketenaran enggak antum? Apa itu? Keterkenalan, terkenal, masyhur, Ustaz fulan masyaallah, banyak pengikutnya. Bukan itu yang dicari barakallahu fikum. Yang dicari apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang itu adalah apa? Yang kita harapkan dan yang kita dambakan barakallahu fikum, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, ketenaran, keterkenalan itu bukan apa? Bukan tujuan pertama. Paham ya? Terpaksa atau suatu ketika antum kok terkenal tanpa antum menginginkan, itu lain lagi urusannya. Tapi yang sangat disayangkan adalah apa? Berdakwah agar terkenal. Berdakwah agar masyhur, dikenal oleh orang banyak. Misalkan Ustaz fulan masyaallah pengikutnya ribuan. Ustaz fulan masyaallah kalau berdakwah langsung disambut banyak orang. Sekali dakwah 10 juta misalkan. Allah musta'an. Hati-hati ya. Barakallahu fiikum, hati-hati. Jangan sampai kita dikenal dengan apa? Para dai yang hanya mengandalkan barakallahu fiikum kertas putih yang berlipatkan di dalamnya ada isinya. Paham ya? Barakallahu fiikum. Kertas putih yang bentuknya segi empat berlipatkan di dalamnya ada isinya. Jangan mengharapkan itu barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Harapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah باذنillah lancar dakwah tersebut. Ini sekedar apa? Tambahan mengenai barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasannya para nabi dan rasul itu ternyata banyak musuhnya juga. Ja'u aqwamahum bil mu'jizat al-bahirat wal hujaj al-wadihat. Yang mereka para nabi dan rasul telah datang di hadapan kaum-kaum mereka dengan membawa mukjizah-mukjizah yang sangat nampak dan jelas dan argumen-argumen yang gamblang. Wal kutub as-samawiyah, dan juga membawa kitab-kitab as-samawiyah yang turunkan dari langit. Kitab apa saja yang diturunkan dari langit yang disebutkan kepada kita nama-namanya? Apa? Zamrud. Zamrud apa? Kitab apa saja? Kitab apa saja yang diturunkan dari langit yang disebutkan nama-namanya untuk kita? Kitab apa saja? Kitab suci, kitab suci yang turunkan oleh Allah Taala apa saja? Al-Quran. Apa? Yang yakin ngomongnya yakin. Al-Quran terus? Apa antum? Hamzah? Apa lagi? Al-Quran terus? Belum, labas. Fadal. Taurat, Injil, Zabur. Yang jelas semuanya, Zabur. Terus apa lagi? Suhuf Ibrahim dan Musa. Paham ya? Barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan baik-baik. Itu namanya al-kutub as-samawiyah, kitab-kitab yang turunkan dari langit. Allati hiya nurun yakshifudz dhulumat, yang mana itu adalah cahaya yang menyingkapi kegelapan-kegelapan. Yang membongkar kegelapan-kegelapan. Wal kitabil bayyin al-wadhih, dan juga barakallahu fikum membawa kitab yang sangat jelas serta gamblang. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, walhamdulillahi rabbil alamin.